Teman-teman, yuk mari kita bersaat teduh dengan kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan 36 tentang penapisan imam besar Harun dan anak-anaknya. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, melalui Musa Tuhan memanggil Harun dan anak-anaknya. Dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai imam bukanlah sesuatu yang kecil atau remeh. Surat Ibrani pasal 5 ayat yang keempat menjelaskan, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Nah, seberapa besar kita menghargai panggilan seorang hamba Tuhan, itu tergantung dari seberapa besar kita menghargai Tuhan. Kita melihat dalam teks kita bahwa panggilan seorang imam sangatlah khusus. Allah tidak menyerahkan jabatan imam besar itu kepada Musa. Musa tidak bisa menginginkannya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Nah, panggilan ini adalah sebuah anugerah. Melihat sejarah Lewi di kitab Kejadian pasal 34 yang dengan licik menjebak Hemor dan Sikem dan membunuh semua laki-laki dari penduduk kota mereka. Lewi dan keturunannya bukanlah orang yang tepat untuk jabatan yang suci ini. Tetapi Tuhan tidak mungkin dapat memilih orang yang tidak berdosa karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan memilih mengampuni sejarah Lewi dan menganugerahkan pelayanan yang suci kepada keturunannya. Selama 7 hari 7 malam, setelah penapisan, Harun dan anak-anaknya harus berada di depan kemah pertemuan. Nah, Tuhan menghendaki penapisan imam harus disaksikan oleh seluruh umat. Umat harus menyaksikan dan menerima bahwa Tuhan memberikan otoritas bagi seorang imam untuk menjadi pemimpin rohani mereka dan menjadi perantara antara umat dan Allah. Di ayat yang ke-6 kita melihat Musa membasuh Harun dan anak-anaknya dengan air. Mereka yang memimpin umat Tuhan haruslah bersih. Pemimpin yang kotor akan menghancurkan umat Tuhan. Daud dalam pasal yang ke-15 berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunung-gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Musa kemudian mengenakan pakaian imam untuk Harun dan anak-anaknya. Pakaian yang dirancang khusus oleh Tuhan. Nah, teman-teman, mereka yang melayani Tuhan harus mengerti ini, bahwa sebuah pakaian menyimbolkan keagungan surga. Pakaian imam berfungsi untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tidak berdiri atas dasar jasa mereka sendiri atau atas nama mereka sendiri. Mereka mewakili Tuhan kepada manusia dan manusia kepada Tuhan. Nah, tentu saja ada banyak variasi bagaimana para pendeta mengenakan kostum pelayanan mereka. Tidak ada yang salah, tetapi apapun modelnya, kita harus mengenakan Kristus sebagai pakaian kerohanian kita. Dalam ayat 10 sampai dengan 13, Musa kemudian mengurapi kemah suci dan semua yang ada di dalamnya, juga Harun dan anak-anaknya. Pengurapan dalam kitab suci adalah sebuah tindakan memisahkan atau menguduskan seseorang atau benda. Pengurapan juga digunakan sebagai tindakan pewangi dan juga dikaitkan dengan Roh Kudus yang turun ke atas seseorang untuk tugas pelayanannya. Mari kita lihat maknanya. Jika ini dikaitkan dengan hamba Tuhan, maka seorang hamba Tuhan adalah orang yang hidupnya dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, itu adalah makna dari pengurapan. Lalu dalam ayat yang ke-14 sampai dengan 30, kita melihat bahwa untuk penapisan imam harus dipersembahkan beberapa hewan korban. Para imam adalah orang yang berdosa, sama seperti semua orang di dunia ini. Mereka bukan dipilih karena mereka sudah tidak berdosa,
Atau mereka dipilih bukan karena mereka tidak akan berbuat dosa lagi. Mereka dipilih karena Tuhan dengan otoritasnya memilih mereka. Dan sejak itu hidup para imam dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi Harun dan anak-anaknya juga harus mengadakan pendamaian atas dosa-dosa mereka. Itu sebabnya hewan kurban dipersembahkan untuk korban penghapus dosa. Mereka yang hendak melayani Tuhan haruslah mereka yang paling memahami kebutuhan akan penyucian dosa ini. Hamba Tuhan seperti ini tidak akan mudah menghakimi dan tidak akan memandang rendah umat yang sedang bergumul dengan masalah dosa. Nah, persembahan yang kedua adalah kurban bakaran. Ayat 18 sampai dengan 21. Ini berfungsi sebagai kurban pendamaian. Kita melihat bahwa dalam 3 persembahan ini, Musa benar-benar menyembelih korban. Para imam sendiri membutuhkan seorang imam besar, dan seorang imam besar adalah orang yang berdosa, yang juga membutuhkan pengorbanan. Jadi, semua orang membutuhkan pendamaian. Jika seorang pemimpin dituntut untuk rendah hati, bukan hanya karena tinggi hati tampak buruk, bukan. Tetapi seorang pemimpin juga adalah orang yang berdosa, yang juga membutuhkan pendamaian. Lalu pengorbanan yang ketiga, menandakan pemisahan atau pengudusan para imam. Ayat 22 sampai dengan 24. Dalam persembahan ini, para imam mengakui komitmen mereka untuk hidup dikhususkan bagi Tuhan. Mereka dipisahkan sepenuhnya bagi Allah. Telinga, ibu jari, dan kaki. Nah, itu makna dari Musa membubuhkan sedikit darah pada telinga, jari tangan kanan, dan jari kaki kanan. Imam harus memiliki telinga yang disucikan untuk mendengar suara Tuhan. Imam harus memiliki tangan yang disucikan untuk melakukan perbuatan yang suci, dan kaki yang dikuduskan untuk terus berjalan di jalan yang suci. Ini adalah sebuah komitmen untuk tetap setia kepada perjanjian Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 sampai dengan 29, bagian terbaik dari kurban dikhususkan untuk Tuhan. Ini menandakan bahwa para imam harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Di ayat yang ke-30, Musa kemudian memercikkan minyak dan darah kepada Harun dan anak-anaknya, juga pakaian mereka. Nah, ini adalah tindakan pengulangan yang menekankan bahwa imam harus dipisahkan dari dosa untuk melayani Tuhan. Ya, hidup iman dikhususkan untuk pelayanan. Hidup mereka tidak normal. Spirit hidup mereka seperti yang disuruhkan oleh Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian dalam ayat 31 sampai dengan 35, kita membaca tentang masa kurungan bagi para imam yang baru dilantik. Nah, langkah terakhir dari proses pelantikan imam ini melibatkan makan yang akan diulangi setiap hari selama 7 hari. Para imam harus tetap dikurung selama 7 hari sebelum memulai pelayanan mereka. Pengurungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan tugas yang ada di depan mereka. Ini adalah kesempatan untuk berkontemplasi, untuk persekutuan, dan untuk perlindungan dari kontaminasi dan gangguan hidup. Pengudusan lebih mudah hilang daripada kita harus menjaganya. Seandainya para imam tidak dikurung atas perintah Tuhan, mereka mungkin dengan mudah terkontaminasi di dunia. Nah, mereka yang dipanggil untuk memimpin umat Allah tidak boleh terburu-buru melakukan tugas itu. Persiapan membutuhkan waktu. Ya, posisi penatua atau gembala sidang tidak boleh mereka yang masih pemula sebagai seorang Kristen. Godaan yang biasanya terjadi adalah dosa kesombongan. Hamba Tuhan perlu proses untuk menjadi matang secara rohani sebelum mereka menjadi pemimpin rohani. Nah, ayat penutup dari pasal 8 ini adalah ayat 36. Maka Harun dan anak-anaknya
melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ini adalah hasil dari sebuah proses, komitmen dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Tetapi ini tidak diucapkan Harun dan anak-anaknya. Ini adalah ucapan Tuhan melalui Musa. Nah, proses kita adalah sampai Tuhan berkata atau orang lain berkata tentang kita bahwa kita adalah orang-orang yang taat, yang berkomitmen terhadap firman Tuhan. Amin. Itu adalah doa saya. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.